Analogi yang digunakan dalam pembahasan tentang kepemimpinan sebaiknya dijelaskan dalam konteks hukum konstitusi agar lebih jelas dan mendalam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sejarah dalam membentuk pandangan kita saat ini, serta bagaimana tiap keputusan yang diambil dapat dipengaruhi oleh akar sejarah tersebut. Selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan keberadaan koalisi politik dan bagaimana hal ini mempengaruhi tindakan presiden, terutama dalam konteks para pemimpin sebelumnya. Dinamika ini memperlihatkan bahwa dalam politik, keputusan pemimpin tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh interaksi dan kekuatan politik yang ada di sekelilingnya. Perbandingan antara kepemimpinan Jokowi dan Obama juga sangat menarik untuk dibahas, karena menunjukkan bagaimana karakteristik masing-masing pemimpin dapat mempengaruhi cara mereka terlibat dalam politik setelah masa jabatan mereka. Hal ini mencerminkan harapan masyarakat dan bagaimana pengaruh kepemimpinan masih terasa bahkan setelah mereka tidak lagi menjabat. Di sisi lain, rencana Kementerian Hukum untuk memberikan amnesti kepada pelanggar bisa dianggap langkah strategis bagi Prabowo dalam mengukuhkan posisinya. Ini menunjukkan bagaimana pendekatan yang berbeda bisa muncul dalam konteks politik Indonesia, serta bagaimana setiap kebijakan bisa membawa dampak yang signifikan. Selain itu, pernyataan bahwa Prabowo bersedia memaafkan kritik terhadap Jokowi juga menunjukkan upaya untuk mendekatkan diri kepada kelompok yang sebelumnya berseberangan. Dengan demikian, kita dapat melihat ini sebagai strategi cerdas untuk membangun dukungan dan menciptakan suasana politik yang lebih inklusif. Tindakan Prabowo ini, lebih lanjut, dapat dipahami sebagai cara untuk memposisikan diri di tengah ketidakpastian politik saat ini. Ini membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia, serta bagaimana pentingnya suara masyarakat dalam proses politik. Namun, polarisasi media dan masyarakat bisa memperburuk situasi politik, menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Hal ini menjadi semakin relevan untuk dipahami dalam konteks kebijakan yang seringkali saling tumpang tindih dan kompleks. Adapun penurunan kepercayaan pasar merupakan sinyal yang mengkhawatirkan, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian ekonomi yang berdampak langsung pada keputusan investasi. Ini menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan untuk masa depan ekonomi Indonesia, agar kita dapat menghindari krisis yang lebih dalam. Terlebih lagi, contoh sejarah seperti Revolusi Rusia 1917 mengilustrasikan dampak dari dua kekuatan yang beroperasi bersamaan. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini sangat relevan dalam memahami potensi risiko yang mungkin dihadapi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terus-menerus membiarkan situasi yang tidak diinginkan terjadi. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah krisis legitimasi yang bisa mengancam stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Sebagai contoh, situasi di Zimbabwe menunjukkan bagaimana akhir dari konflik politik bisa berujung pada kudeta. Pelajaran dari kasus ini patut dipahami oleh masyarakat Indonesia, agar kita bisa belajar dari kesalahan negara lain dan menghindari keterulangan sejarah yang pahit. Akhirnya, ketidakpuasan sosial seringkali muncul dari masyarakat yang permisif terhadap tindakan elit. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, kita semua tahu bahwa itu dapat mengarah kepada ketidakstabilan politik dan kekerasan, yang sangat penting untuk diantisipasi dalam langkah kebijakan ke depan.